Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menemukan cinta yang membuat dunianya terasa sempurna, hingga sebuah rahasia gelap muncul dan menghancurkan segalanya. Rahasia itu bukan hanya tentang wanita yang ia cinta, tetapi juga tentang darah dagingnya sendiri. Kini, ia harus memilih. Memaafkan masa lalu yang menghantui atau melepaskan cinta yang telah menjadi segalanya. Di antara kebenaran dan pengkhianatan, manakah yang akan ia dapatkan? Adrian Santoso, seorang pemuda berusia 26 tahun, adalah pewaris tunggal kerajaan bisnis keluarga yang telah dibangun ayahnya, Gunawan Santoso, selama puluhan tahun. Sejak kecil, Adrian tumbuh dalam kemewahan, rumah besar dengan taman yang luas, mobil-mobil mewah, dan pendidikan, sekolah terbaik di luar negeri. Namun, di balik kemewahan itu, Adrian merasa ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Hubungan dengan ayahnya dingin, lebih menyerupai hubungan atasan dan bawahan daripada ayah dan anak. Gunawan adalah pria karismatik yang selalu memprioritaskan bisnis, bahkan di atas keluarganya sendiri. Bagi Gunawan, kesuksesan adalah segalanya. Dan Adrian merasa terperangkap dalam bayang-bayang besar yang diciptakan ayahnya. Suatu malam, Adrian diundang ke pesta eksklusif oleh salah seorang rekan bisnisnya. Pesta itu penuh dengan orang-orang penting, pebisnis sukses, selebriti, dan politisi. Adrian merasa asing di tengah keramaian, namun di antara gemerlap lampu dan obrolan kosong, matanya tertuju pada seorang wanita muda yang berdiri di sudut ruangan. Wanita itu tampak berbeda. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru pastel yang tidak mencolok, tetapi justru membuatnya terlihat elegan. Rambut hitamnya tergerai indah, dan senyum kecil dari bibirnya memancarkan kehangatan yang jarang Adrian temui di dunia yang penuh kepalsuan ini. Keberanian Adrian untuk mendekatinya muncul secara alami. Meskipun ia biasanya tidak mudah berbicara dengan wanita yang menarik perhatiannya. "Hai, saya Adrian," katanya, mencoba terlihat santai meskipun hatinya berdebar. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Laras, seorang lulusan jurusan seni yang kini bekerja sebagai konsultan galeri. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, sesuatu yang tidak biasa bagi Adrian. Laras berbicara dengan cara yang sederhana namun penuh pesona. Tidak ada usaha untuk membuat dirinya terlihat lebih dari kepribadiannya. Pada pandangan pertama, Adrian langsung jatuh cinta. Dalam beberapa minggu setelah pertemuan pertama itu, mereka mulai sering bertemu. Laras memperkenalkan Adrian pada dunia seni yang selama ini tidak ia kenal. Sedangkan Adrian menunjukkan pada Laras dunia bisnis yang menurutnya terlalu dingin. Laras membuat Adrian merasa hidup. Dia tidak hanya mencintai Laras karena kecantikannya, tetapi karena cara wanita itu membuat Adrian merasa dimengerti dan dipahami. Laras adalah angin segar dalam hidup Adrian yang selama ini penuh dengan tekanan untuk memenuhi ekspektasi ayahnya. Namun, ada sesuatu yang ganjil tentang Laras yang Adrian tidak dapat sepenuhnya pahami. Terkadang, Laras tampak menahan diri saat Adrian bertanya tentang masa lalunya. Wanita itu selalu mengalihkan pembicaraan dengan senyum kecil, mengatakan bahwa beberapa hal lebih baik tetap menjadi rahasia. Adrian, yang terbiasa mempercayai orang lain, memutuskan untuk tidak mendesaknya. Ia yakin bahwa Laras akan membuka diri pada waktunya. Namun, konflik pertama muncul ketika Adrian mengundang Laras untuk makan malam keluarga. Itu adalah langkah besar bagi Adrian, yang jarang memperkenalkan siapapun kepada ayahnya. Namun, pada malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Begitu Laras memasuki ruang makan, Gunawan, yang biasanya penuh percaya diri dan menguasai suasana, tampak kehilangan kendali atas ekspresinya. Wajahnya yang selalu dingin berubah pucat, dan ia nyaris menjatuhkan gelas anggurnya. Adrian memperhatikan dengan heran, tetapi Laras juga tampak canggung, seperti seseorang yang baru saja bertemu hantu dari masa lalunya. Setelah makan malam yang penuh dengan ketegangan itu, Adrian tidak bisa mengabaikan perubahan sikap ayahnya. Biasanya, Gunawan selalu memiliki komentar atau kritik tentang apapun, termasuk orang-orang yang Adrian temuin. Namun, kali ini ia hanya diam, seolah sedang menahan sesuatu yang besar.
Hal ini membuat Adrian semakin penasaran. Malam itu, ketika Laras sudah pulang, Gunawan memanggil Adrian ke ruang kerjanya. Ruang itu adalah tempat di mana Gunawan biasa membuat keputusan penting dalam bisnis, dan setiap kali Adrian masuk ke sana, ia merasa seperti seorang anak kecil yang akan diadili. "Adrian," suara Gunawan terdengar datar, tetapi ada ketegangan di dalamnya. "Aku ingin kau menjauh dari Laras." Adrian pun kaget. "Apa maksud ayah?" "Laras adalah wanita yang kucintai. Kenapa ayah berkata seperti itu?" Gunawan menghela napas panjang, lalu berdiri dan berjalan ke arah jendela. "Dia bukan wanita yang cocok untukmu. Percayalah, ada hal-hal yang tidak kau ketahui." Kemarahan mulai membara di dada Adrian. "Ayah selalu seperti ini, selalu ingin mengatur hidupku tanpa memberikan alasan yang jelas. Laras wanita baik, dan aku tidak peduli apapun yang ayah pikirkan tentangnya." Gunawan menatap Adrian tajam, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Suasana tegang itu membuat Adrian memutuskan untuk pergi. Ia tidak ingin terus mendengarkan perintah tanpa penjelasan. Di sisi lain, Laras mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Biasanya, ia selalu ceria dan penuh perhatian. Tetapi belakangan ini, ia sering terlihat melamun dan menghindari pertanyaan Adrian tentang bagaimana perasaannya setelah makan malam bersama keluarga. Ketika Adrian mencoba membahasnya, Laras hanya berkata, "Semuanya baik-baik saja, aku hanya sedikit lelah." Namun, keraguan di hati Adrian semakin besar. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Laras, sesuatu yang mungkin berkaitan dengan reaksi aneh ayahnya. Meski begitu, ia memutuskan untuk mempercayai Laras. Cinta yang ia rasakan untuk wanita itu terlalu besar untuk dihancurkan oleh dugaan-dugaan yang belum jelas kebenarannya. Seminggu setelah makan malam itu, Adrian tanpa sengaja menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Ketika ia sedang mencari dokumen lama di laci kerja ayahnya, ia menemukan sebuah foto yang disimpan di dalam amplop yang sudah usang. Foto itu menampilkan Gunawan yang jauh lebih muda, bersama seorang wanita muda yang sangat dikenalnya, ialah Laras. Dalam foto itu, Laras terlihat tersenyum, mengenakan gaun elegan, dan berdiri di samping Gunawan dengan posisi yang terlalu dekat untuk hubungan yang biasa. Adrian pun kaget, jantungnya berdegup kencang, dunia di sekitarnya seolah berhenti. Ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil foto itu dan memandanginya lagi, berharap bahwa ia hanya salah lihat. Tetapi wajah Laras jelas terlihat, sama seperti wanita yang kini menjadi kekasihnya. Malam itu, Adrian langsung menemui Laras di apartemennya. Laras terkejut melihat Adrian datang tanpa pemberitahuan. "Adrian, ada apa?" tanyanya dengan nada cemas. Adrian tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan foto itu pada Laras. "Apa maksudnya ini, Laras?" tanyanya dengan suara yang penuh emosi. Laras memandangi foto itu dengan wajah pucat. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi bibirnya bergetar, seolah tidak sanggup. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata dengan suara pelan, Aku tidak ingin kau tahu tentang ini. Aku takut kehilanganmu." "Apa hubunganmu dengan ayahku?" Suara Adrian semakin keras, penuh tuntutan, dengan air mata yang mulai mengalir. Laras menjawab, "Aku dulu adalah wanita simpanannya." Adrian pun terdiam setelah mendengar pengakuan Laras. Kalimat sederhana itu menghantamnya seperti badai yang tiba-tiba. Wanita yang ia cintai dengan sepenuh hati, wanita yang ia bayangkan menjadi pendamping hidupnya, ternyata memiliki masa lalu yang tak pernah ia bayangkan. Terlebih lagi, masa lalu itu melibatkan ayahnya sendiri. Hatinya terasa diremukkan antara cinta, kemarahan, dan rasa dikhianati yang bergejolak di dalam dadanya. "Apa maksudmu? Bagaimana bisa? Coba kamu jelaskan." Adrian bertanya dengan nada suara yang serak, penuh emosi yang tak terbendung. Laras, yang biasanya tampak tenang dan penuh percaya diri, kini hanya bisa menangis. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, seolah ingin menyembunyikan rasa malu yang kini terungkap. "Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Adrian. Hubungan itu sudah lama berakhir, bahkan sebelum aku bertemu denganmu," ucap Laras pelan, mencoba menjelaskan di dalam tangisnya. "Tapi kenapa
Kenapa kamu tidak pernah mengatakan apa-apa? Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku? Adrian mendesak, nadanya kini lebih keras, memunculkan amarah yang bercampur dengan kekecewaan. Laras mengangkat wajahnya, menatap Adrian dengan mata yang penuh air mata. Aku takut Adrian, aku takut kehilanganmu. Sejak awal, aku tahu hubungan ini akan rumit, tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak pernah mencintai ayahmu. Itu semua terjadi karena keadaan. Adrian menggelengkan kepalanya, mencoba mengartikan kata-kata Laras, keadaan. Jelaskan padaku Laras, bagaimana kamu bisa terlibat dengan ayahku? Apa yang sebenarnya terjadi? Laras menarik napas panjang, mencoba mengendalikan dirinya meskipun tubuhnya gemetar. Adrian, aku berasal dari keluarga yang sangat miskin. Aku tumbuh dalam keadaan yang sulit, dan ketika ibuku sakit parah, aku tidak punya pilihan. Aku bekerja siang dan malam. Tetapi itu tidak cukup untuk membayar biaya rumah sakit. Di saat itulah, aku bertemu dengan ayahmu. Dia menawarkan bantuan dengan syarat, aku harus mau jadi simpanan ayahmu. Aku benci diriku sendiri karena menerimanya, tapi aku tidak punya pilihan lain. Adrian merasa dadanya sesak setelah mendengar pengakuan itu. Ia tak tahu apakah ia harus merasa marah atau kasihan kepada Laras, ayahnya, atau keadaan yang telah memaksa wanita yang dicintainya membuat keputusan yang begitu menghancurkan hidupnya. Jadi, kamu memilih menjual dirimu? Tanyanya dengan nada penuh kepahitan. Laras menundukkan kepala, rasa bersalah tampak jelas di wajahnya. Aku tidak akan membela diriku sendiri Adrian, aku tahu apa yang kulakukan salah, tapi saat itu, aku hanya ingin menyelamatkan keluargaku, terutama ibuku. Aku tidak mencintai ayahmu, dan hubungan itu berakhir begitu semuanya selesai. Setelah itu, aku mencoba memulai hidup baru, jauh dari masa laluku. Adrian berbalik, berjalan mondar-mandir di ruangan itu, seperti orang yang kebingungan. Pikirannya berputar cepat, mencoba memahami situasi yang rumit ini. Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang paling penting dalam hidupnya, ayahnya dan wanita yang ia cintai. Namun, ada sesuatu dalam kata-kata Laras yang membuatnya tak bisa sepenuhnya menyalahkan Laras. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku Laras? Kenapa kamu tidak jujur sejak awal? Adrian kembali bertanya, nadanya kini lebih lembut, tetapi tetap dipenuhi rasa sakit. Laras menatapnya dengan penuh kesedihan, karena aku takut Adrian. Aku tahu siapa ayahmu, dan aku tahu betapa pentingnya keluargamu bagimu. Aku takut jika kamu tahu, kamu akan membenciku, seperti aku membenci diriku sendiri. Keheningan menyelimuti mereka. Selama beberapa saat, hati Adrian dipenuhi konflik. Di satu sisi, ia merasa tak bisa memaafkan pengkhianatan ini. Di sisi lain, ia melihat Laras sebagai korban keadaan ekonomi. Laras, wanita yang telah memberinya kebahagiaan dan harapan, kini terlihat begitu rapuh, terjebak dalam dosa masa lalunya yang terus menghantuinya. Adrian lalu berkata dengan suara yang berat, aku butuh waktu untuk memikirkan ini Laras. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan apa yang telah terjadi. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan pergi, meninggalkan Laras sendirian di apartemennya dengan air mata yang terus mengalir. Adrian berjalan tanpa arah setelah meninggalkan apartemen Laras. Malam yang dingin itu seakan menyerap seluruh kehangatan dari tubuhnya. Pikiran-pikiran di kepalanya bercampur aduk, rasa kecewa, marah, dan bingung terus menghantui pikirannya. Ia merasa seperti seseorang yang kehilangan pijakan, jatuh ke dalam jurang yang gelap tanpa ujung. Bagaimana mungkin orang yang ia percaya dan cintai ternyata menyimpan rahasia sebesar itu? Keesokan harinya, Adrian memutuskan untuk menghindari siapapun, termasuk ayahnya. Ia memilih untuk menghabiskan waktu di villa keluarganya yang berada di luar kota, tempat di mana ia bisa mencari kedamaian. Namun, kesunyian villa itu malah membuat pikirannya semakin campur aduk. Bayangan Laras dan ayahnya terus menghantui. Di satu sisi, ia ingin membenci Laras, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa menghilangkan perasaan cintanya. Ia juga merasa marah kepada ayahnya, yang menurutnya telah memanfaatkan kelemahan Laras di masa lalu.
3 hari berlalu tanpa ada komunikasi. Adrian tidak menjawab panggilan telepon atau pesan dari siapapun, namun sebuah panggilan dari sekretaris ayahnya mengabarkan bahwa ayahnya jatuh sakit mendadak dan harus dilarikan ke rumah sakit. Adrian terpaksa harus kembali ke Jakarta. Meskipun ia masih marah, Adrian tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan ayahnya. Sesampainya di rumah sakit, Adrian melihat ayahnya sedang terbaring lemah di ranjang dengan alat-alat medis lengkap yang menempel di tubuhnya. Itu adalah pertama kalinya ia melihat ayahnya tampak begitu lemah, walaupun hubungan dengan ayahnya selalu dingin. Adrian tidak bisa menghilangkan perasaan iba. Lalu ia duduk di sisi ranjang dan memegang tangan ayahnya yang tampak lemah. Gunawan membuka mata perlahan dan melihat Adrian. "Akhirnya kau datang juga, Adrian," katanya dengan suara yang serak. Adrian mengangguk. "Meskipun hatinya masih penuh dengan luka, tentu saja aku datang. Bagaimanapun juga, kau adalah ayahku." Gunawan terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Adrian, aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan dalam hidupku, dan aku tahu salah satunya adalah melibatkan Laras. Aku tidak akan membela diriku sendiri. Apa yang kulakukan adalah kesalahan besar. Aku hanya bisa meminta maaf padamu." Adrian menatap ayahnya dengan perasaan yang bercampur aduk. "Kenapa, Ayah? Kenapa kau melakukan itu?" "Dia hanya seorang wanita muda yang tidak punya pilihan. Kau tahu itu salah, tapi tetap melakukannya." "Karena aku adalah orang yang lemah, Adrian," jawab Gunawan dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku terlalu sombong, terlalu percaya bahwa aku bisa memiliki segalanya. Laras adalah korban dari keserakahanku, tetapi aku bisa melihat bahwa dia benar-benar mencintaimu. Dia berbeda saat bersamamu." Adrian terdiam, mencoba mencerna kata-kata ayahnya. Gunawan melanjutkan, "Aku tidak ingin kau mengulangi kesalahanku. Jangan biarkan amarah dan rasa sakit menghancurkan apa yang sebenarnya penting. Jika kau mencintai Laras, perjuangkan dia. Jangan biarkan masa lalu dia dan aku menjadi penghalang untuk kebahagiaanmu." Kata-kata itu menusuk hati Adrian. Ia sadar bahwa meskipun ayahnya telah melakukan kesalahan besar, ia benar-benar menyesalinya. Adrian mulai melihat Laras dari sudut pandang yang berbeda, bukan sebagai pengkhianat, tetapi sebagai seseorang yang mencoba bertahan hidup di tengah kerasnya dunia. Ketika Gunawan menjalani operasi pada malam itu, Adrian duduk sendirian di ruang tunggu rumah sakit. Ia memikirkan apa yang harus ia lakukan. Apakah ia bisa memaafkan Laras dan menerima masa lalunya? Ataukah ia akan terus membiarkan rasa sakit itu merusak segalanya? Di tengah renungannya, sebuah pesan dari Laras masuk ke ponselnya. Pesan itu sederhana, tetapi penuh makna. "Aku tidak akan menyerah pada cinta kita, Adrian. Tetapi aku juga tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu." Adrian membaca pesan itu berulang kali. Kata-kata Laras membuat hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah sempurna. Kadang, cinta membutuhkan keberanian untuk menerima luka dan memulai dari awal dengan hati yang mulai terbuka. Adrian memutuskan bahwa ia tidak ingin kehilangan Laras. Ketika operasi ayahnya selesai dan dokter mengatakan bahwa kondisinya stabil, Adrian merasa lega. Namun, ada satu hal yang masih harus ia lakukan. Ia harus menemui Laras, mendengarkan lebih banyak tentang masa lalunya, dan mencoba memahami sepenuhnya. Cinta yang sejati tidak akan pernah mudah. Tetapi Adrian tahu, itu layak untuk diperjuangkan. Malam itu, Adrian berdiri di depan pintu apartemen Laras. Tangannya sempat ragu untuk mengetuk. Pikiran tentang pengkhianatan dan kebenaran yang pahit masih menghantui. Tetapi di balik itu, ada cinta yang tak bisa ia abaikan. Akhirnya, dengan napas panjang, ia pun mengetuk pintu. Laras pun membukakan pintu. Ia berdiri di sana dengan wajah lelah, tetapi tetap cantik. Ia terkejut melihat Adrian. "Adrian." Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Adrian mengangguk pelan, mencoba menenangkan hatinya. "Kita perlu bicara," katanya. Laras mempersilahkan Adrian masuk. Ruangan itu terasa sunyi. Hanya ada suara detik jam yang terdengar samar. Adrian duduk di sofa, sementara Laras duduk di depannya, tampak gelisah. Ada jeda panjang sebelum Adrian
akhirnya berkata, "Aku ingin mendengar segalanya. Aku ingin tahu apa yang terjadi di masa lalumu, tanpa ada lagi yang disembunyikan." Laras mengangguk pelan, lalu mulai bercerita. Ia menceritakan semuanya, tentang keluarganya yang miskin, tentang ibunya yang sakit parah, dan bagaimana ia terjebak dalam situasi yang membuatnya harus menerima tawaran Gunawan. "Aku benci diriku sendiri, karena menerima tawaran itu Adrian. Tapi saat itu, aku merasa tidak punya pilihan lain, ibuku butuh perawatan, dan aku tidak punya Aku hanya seorang gadis muda yang putus asa," ujarnya dengan suara yang bergetar. Adrian mendengarkan dengan seksama, meskipun setiap kata yang keluar dari mulut Laras terasa seperti pisau yang menyayat hatinya. Namun, ia juga bisa merasakan penderitaan yang Laras alami. Ketika Laras selesai bercerita, Adrian terdiam cukup lama. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku marah Laras, aku marah pada ayahku, pada situasi ini, bahkan pada diriku sendiri, karena merasa begitu sulit memaafkanmu. Tapi aku juga sadar, kau adalah korban dari semuanya." Air mata mulai mengalir di wajah Laras. "Aku tidak akan pernah bisa menghapus masa laluku Adrian, tapi aku berjanji, masa depan kita bisa berbeda, jika kau bersedia memberiku kesempatan." Adrian menatap Laras dengan mata yang penuh dengan campuran emosi, kesedihan, cinta, dan harapan. Ia tahu keputusan ini tidak mudah, tetapi ia juga tahu bahwa cinta sejati memerlukan keberanian untuk menghadapi luka dan keraguan. "Aku mencintaimu Laras, itu tidak pernah berubah. Tapi aku butuh waktu untuk memaafkan semuanya, untuk menerima apa yang sudah terjadi," katanya dengan jujur. Laras mengangguk, memahami kesulitan yang dirasakan Adrian. "Aku akan menunggumu Adrian. Aku tidak akan menyerah pada hubungan kita." Beberapa minggu berlalu, Adrian pun memutuskan untuk memperbaiki hubungan dengan ayahnya. Walaupun itu sulit, namun ia tahu bahwa memaafkan adalah langkah pertama untuk melepaskan beban di hatinya. Gunawan, yang kini lebih bijak setelah penyakitnya, mulai menunjukkan penyesalan yang mendalam. "Aku bangga padamu Adrian, kau jauh lebih baik dariku," kata Gunawan suatu hari, saat mereka berbicara dari hati ke hati. Sementara itu, hubungan Adrian dan Laras perlahan pulih. Mereka memulai semua dari awal, dengan kejujuran sebagai fondasi baru. Adrian tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa cinta sejati tidak akan pernah menyerah pada masa lalu. Dari kisah ini, Adrian belajar bahwa pengampunan adalah jalan menuju kebahagiaan, dan setiap orang layak mendapat kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Pada akhirnya, Adrian tidak hanya menemukan cinta dalam diri Laras, tetapi juga pelajaran berharga tentang bagaimana menghadapi luka dengan keberanian dan kasih sayang. Ia memahami bahwa cinta sejati tidak pernah sempurna, tetapi justru dalam ketidaksempurnaan itulah cinta menemukan kekuatannya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita kali ini adalah, setiap masa lalu seseorang penuh dengan luka dan kesalahan, tetapi memaafkan adalah langkah penting untuk melanjutkan hidup dan menemukan kebahagiaan. Cinta yang tulus bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang menerima kekurangan dan memperjuangkan kebahagiaan bersama. Meski harus melalui rintangan yang sulit, dan setiap orang memiliki cerita yang mungkin tidak mudah dipahami, namun sebelum menghakimi, cobalah untuk melihat dari sudut pandang mereka dan memahami perjuangan yang mereka alami. Hidup memang seringkali menghadapkan seseorang pada pilihan yang sulit. Yang terpenting adalah belajar dari kesalahan, bertanggung jawab, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Sebesar apapun kesalahan yang terjadi, komunikasi yang jujur, dan memaafkan dalam keluarga dapat membantu menyembuhkan luka dan membangun kembali hubungan yang telah hancur. Sekian cerita kali ini, semoga yang mendengarkan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.